Tahun 1945, Jepang luluh lantak. Dua kota utamanya Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan bom atom. Ekonomi ambruk, jutaan orang kehilangan rumah, dan negaranya hampir runtuh total. Tapi, hanya dalam beberapa dekade, Jepang berubah menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Apa rahasia di balik kebangkitan Jepang yang luar biasa? Mengapa Jepang bisa sangat maju? Kita sedang membicarakan negara kecil yang pernah nyaris musnah karena perang, tapi sekarang punya salah satu teknologi transportasi tercepat di dunia, jadi pemimpin industri otomotif dan elektronik global, dikenal sebagai negara dengan etos kerja, disiplin, dan inovasi tinggi, salah satu kekuatan ekonomi terbesar di planet ini. Tapi kemajuan Jepang bukan karena keberuntungan, bukan pula karena sumber daya alam, karena Jepang sangat miskin sumber daya. Kemajuan Jepang adalah hasil dari serangkaian keputusan berani, pola pikir kolektif, dan budaya kerja keras yang terbangun selama berabad-abad. Bab 1. Jepang setelah Perang Dunia Kedua dari nol. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang adalah negara yang benar-benar hancur, infrastruktur porak-poranda, industri lumpuh, inflasi tinggi, lebih dari 9 juta orang, kehilangan tempat tinggal, 2 kota besar jadi abu, karena bom atom Amerika Serikat kemudian masuk dan menduduki Jepang. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kembali Jepang sebagai benteng melawan komunisme di Asia Timur. Inilah awal dari transformasi besar Jepang. Bab 2. Rekonstruksi dengan pola baru. Di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Jepang mulai membangun fondasi negara baru yang sangat berbeda. Konstitusi baru yang menjadikan Jepang negara demokratis. Pembaruan sistem pendidikan. Ini bukan hanya rekonstruksi fisik, Jepang dibangun ulang dari dalam. Nilai-nilai baru, sistem baru, dan arah pembangunan yang jelas. Bab 3. Nilai budaya yang menggerakkan. Salah satu alasan Jepang bisa melesat adalah budaya kolektif dan etos kerja tinggi. Nilai-nilai yang menjadi fondasi utama, antara lain, gaman bertahan dalam kesulitan tanpa mengeluh. Kaizen, perbaikan terus-menerus dalam hal sekecil apapun. SH dan Ishiki, kesadaran kelompok, bukan individualisme. Monozukuri, semangat menciptakan sesuatu dengan kesempurnaan dan dedikasi tinggi. Nilai-nilai ini membuat masyarakat Jepang bersatu, tekun, dan berorientasi jangka panjang. Tidak heran jika seluruh elemen bangsa bergerak ke arah yang sama. Bab 4. Sistem pendidikan yang disiplin. Jepang juga memiliki sistem pendidikan yang sangat kompetitif, disiplin, dan menekankan karakter. Ciri khasnya, siswa membersihkan kelas sendiri, mengajarkan tanggung jawab, tingkat literasi hampir 100%. Bahkan, pendidikan moral menjadi bagian penting kurikulum. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk jujur, rajin, dan peduli pada sesama. Bab 5. Industrialisasi dengan strategi cerdas. Pada tahun 1950-1980-an, Jepang menjalankan strategi industrialisasi cerdas dengan fokus pada teknologi tinggi, kualitas produk, total quality control, branding global. Inilah era keemasan perusahaan-perusahaan Jepang. Toyota, Sony, Honda, Toshiba, Panasonic. Mereka tidak hanya membuat produk, mereka membangun standar global baru dalam kualitas dan keandalan. Bab 6. Sistem kepemimpinan dan kelompok usaha. Keiretsu. Jepang memiliki sistem unik bernama Keiretsu, yaitu jaringan perusahaan yang saling terhubung dan saling mendukung. Bank produsen komponen perusahaan induk. Dengan sistem ini, perusahaan besar dapat menjaga stabilitas, inovasi, dan efisiensi tinggi dalam jangka panjang. Tidak ada perusahaan yang benar-benar sendirian. Bab 7. Teknologi transportasi dan infrastruktur. Salah satu simbol kemajuan Jepang adalah Shinkansen, kereta peluru pertama di dunia. Diluncurkan pada tahun 1964, kereta ini melaju dengan kecepatan lebih dari 300 km/jam. Sampai sekarang, jaringan Shinkansen tetap menjadi salah satu transportasi tercepat, teraman, dan paling tepat waktu di dunia. Jepang juga memiliki sistem metro, jalan tol, dan fasilitas publik yang sangat terintegrasi. Semuanya dibangun dengan presisi luar biasa. Bab 8. Krisis dan kebangkitan kembali. Jepang memang sempat mengalami stagnasi ekonomi pada 1990-an yang dikenal sebagai The Lost Decade. Tapi Jepang tidak pernah benar-benar jatuh. Mereka terus berinovasi, khususnya dalam bidang robotika, energi bersih, teknologi ramah lingkungan, budaya pop, dan ekonomi kreatif. Anime, manga, game. Jepang adalah contoh negara yang tahu cara belajar dari kegagalan dan bangkit kembali. Bab 9. Ketahanan dalam bencana. Jepang berada di wilayah rawan gempa dan tsunami. Tapi justru dari situ,
lahir budaya tangguh bencana. Sistem peringatan dini paling canggih, bangunan tahan gempa, jalur evakuasi terencana, latihan bencana rutin sejak sekolah dasar. Saat gempa besar dan tsunami melanda Jepang tahun 2011, dunia terkagum melihat betapa tertib dan tangguhnya respons masyarakat Jepang. Mereka tidak panik, tidak saling berebut bantuan, dan tetap menjaga kedamaian sosial. Bab 10. Harga yang dibayar tentu. Semua kemajuan ini punya harga. Tingkat stres kerja tinggi, angka kelahiran rendah, populasi menua, ketergantungan pada teknologi, kurangnya tenaga kerja muda. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Mereka kini mendorong otomatisasi, membuka pintu bagi pekerja asing, dan terus membangun sistem sosial yang adaptif. Kesimpulan, kunci kemajuan Jepang, visi jangka panjang, budaya, kerja keras, dan kolektif, sistem pendidikan, dan moral yang kuat. Fokus pada inovasi dan kualitas, ketangguhan, menghadapi krisis, kemampuan belajar dari kesalahan, kepemimpinan yang konsisten. Kemajuan Jepang bukanlah keajaiban, itu hasil dari dedikasi, perencanaan, dan semangat bangsa yang tak pernah menyerah. Bahkan setelah kehancuran total, Jepang pernah hancur, tapi mereka bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih disiplin, lebih konsisten, dan lebih bersatu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa meniru semangat itu? Kalau kamu ingin terus belajar dari bangsa-bangsa besar di dunia tentang sejarah, teknologi, budaya, dan strategi membangun masa depan, jangan hanya berhenti di video ini. Follow dan subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan narasi-narasi luar biasa lainnya. Agar kita bisa terus belajar bersama dan membangun Indonesia yang juga maju, cerdas, dan tahan uji.